Gereja Kristen Jawa Bengging berdiri di Desa Jembungan, Boyolali. Sebuah desa kecil yang menjadi saksi perjalanan besar iman jemaat. Awalnya, gereja ini membawa dua pengajaran, Zending dan Kerasulan. Dua aliran yang kemudian menjadi satu dalam semangat kasih Kristus. Tahun 1972, gereja ini didewasakan oleh Klasis Kartasura, kemudian dipimpin oleh pendeta jemaat pertamanya, Pendeta Emeritus Yulianto yang melayani hingga 2021. Sih rahmat lanten terayu wonten ing para sedherek-sedherek. Kini, pelayanan diteruskan oleh pendeta konsulen, sembari menantikan pemanggilan pendeta baru. Gereja ini bukan hanya satu bangunan, ada 4 lokasi pelayanan: Bengging, Sranggen, Banyudono, dan Trayu. Setiap tempat hidup dalam irama ibadahnya sendiri. Ada 9 blok wilayah pelayanan, menjangkau desa-desa dari Bendan sampai Tanjung Sari. Jemaat tersebar, tapi hati mereka satu dalam Kristus. Komisi demi komisi tumbuh di sini. Dari anak-anak hingga lansia, dari pemuda hingga pelayan ibadah, semua bergerak melayani dan menyembah. Gereja ini hidup. Ia bukan hanya dinding dan bangku, tapi suara pujian, air mata doa, tawa anak-anak, dan semangat para pelayan. Bagi saya pribadi, tempat ini bukan sekedar tempat pelayanan. Ini adalah tempat saya mengenal panggilan. Tempat di mana Tuhan mempertemukan saya dengan keluarga rohani. Gereja ini telah menjadi bagian dari sejarah hidup banyak orang, dan kini saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kelanjutannya. Halo, perkenalkan, nama saya Bayu Gunaring Adi. Saya lahir pada tanggal 17 Februari 1998. Saya lahir dari kedua orang tua bernama Supardi dan Triyanti. Saya memiliki seorang adik bernama Pentatria Dwi Praptiwi. Saya menempuh pendidikan di TK Kristen Triana, kemudian di SD Kristen Triana, kemudian di Sekolah Menengah Pertama Stella Maris, lalu di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi. Melakukan proses pemanggilan pendeta di GKJ Bengging diawali dengan khotbah perkenalan di Sranggen, di Bengging, dan di Banyudono. Setelah khotbah perkenalan selesai, dilanjutkan dengan masa orientasi yang dilakukan selama 3 bulan. Di sana sudah mulai terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tentu bukan hanya khotbah minggu saja, tapi juga sudah mulai mengajar sekolah minggu, pemuda remaja, serta ikut terlibat di dalam kegiatan komisi-komisi yang ada. Setelah itu, setelah masa orientasi, dilaksanakan proses pemilihan. Dari pemilihan tersebut, dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembimbingan. Pembimbingan dilakukan selama 6 bulan dengan materi sejarah gereja, pokok-pokok ajaran gereja, tata gereja, tata laksana, serta khotbah. Dan dalam pembimbingan tersebut dibimbing oleh pendeta-pendeta di Klasis Boyolali. Setelah pembimbingan selama 6 bulan, diadakanlah ujian premtoar. Dalam ujian premtoar tersebut dinyatakan bahwa menjadi layak takbis. Setelah layak takbis tersebut tidak berhenti sampai di sana, tetapi masuk dalam masa vikariat yang berlangsung selama 1 tahun 3 bulan. Dalam masa vikariat itu tentu ada sedih, senang, tawa, tangis, dan berbagai macam dinamika yang dilalui. Tapi bersyukur masa vikariat dapat dilalui dengan sangat baik. Bukan karena kuat gagah diri sendiri, tetapi karena Tuhan selalu menyertai. Dan tiba saatnya, tanggal 22 Mei 2025 diadakan pentahbisan.
itu menjadi rasa syukur jemaat atas karunia Tuhan. Mari bersama-sama berjalan bersama dan Tuhan Yesus memberkati. Setelah semua proses itu berjalan dengan baik, hari penahbisan pun tiba. Aku siap menjadi utusan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Aku tahu aku tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu besertaku. Tuhan, aku datang membawa hidupku seperti tanah liat di tangan-Mu. Jika Engkau mau, pakailah aku, bentuklah aku, dan jadikan aku alat-Mu. Sertai dan tuntunlah aku sesuai kehendak-Mu. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di dalam setiap pelayanan yang aku kerjakan. Bukan untuk kepentinganku, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah aku Tuhan, aku siap. Shalom, saya Pendeta Kristanto Dwi Utomo bersyukur bahwa diberi kesempatan oleh Persidangan Kasus Boyolali untuk dapat menjadi konsulen di GKJ Pengging. Ini adalah penugasan sebagai konsulen tahun ketiga. Jadi ini adalah mandat yang diberikan untuk mendampingi GKJ Pengging dalam pemanggilan pendeta yang kedua. Bersyukur ini sebuah kehormatan karena memang kerinduan GKJ Pengging untuk mendapatkan pendeta yang kedua mengalami perjalanan yang memang cukup panjang. Saya bersyukur sebentar lagi GKJ Pengging akan menahbiskan pendetanya. Saya berharap pendeta yang baru bisa memberikan warna yang baru, semangat yang baru, sesuatu yang bisa dibanggakan. Baik itu oleh pendeta yang baru maupun gereja secara keseluruhan. Tentu saya sebagai konsulen banyak hal yang barangkali masih kurang, tapi saya yakin apa yang sudah kita kerjakan bersama dapat menolong GKJ Pengging untuk menjadi gereja yang dewasa secara penuh. Profisiat, selamat untuk calon pendeta kita nanti yang ditahbiskan menjadi pendeta GKJ Pengging atas diri Bayu Gumlaring. Selamat semuanya, Tuhan Yesus memberkati.